Allah itu Esa. Kalau dalam ajaran Islam itu tauhid. Pengertian Esanya mereka berbeda dengan pengertian Esanya kita. Saudara-saudara Muslim menganggap Yesus itu ya sekedar nabi. Banyak jemaat Kristen tuh senangnya mengenal Yesus itu Yesus yang pembuat mukjizat. Perjalanan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada kendala. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami penderitaan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah sakit. Tetapi dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tetapi dimulai dulu kita mengenal Tuhan yang benar dulu. Yesus yang kita kenal itu harus Yesus yang benar dulu. Shalom God Lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show, ruang dialog iman yang jujur, hangat dan penuh pemahaman. Bersama saya Pendeta Martin Harefah. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat sering menjadi perbincangan, baik di ruang publik, media sosial, maupun dialog antar iman. Yesus yang bukan Tuhan. Banyak konstruksi pemahaman tentang Yesus muncul dari tradisi, tafsir, bahkan pengaruh ajaran lain. Sehingga seringkali gambaran tentang siapa Yesus menurut Alkitab menjadi kabur, direduksi, atau bahkan disalahpahami. Dan untuk membedakan topik ini secara tenang, ilmiah, dan tetap penuh hormat, kita kedatangan seorang narasumber spesial, Pendeta Yanuardi Koto. Mantan Muslim asal Sumatera Barat yang kini menjadi hamba Tuhan dan seorang pembicara yang banyak melayani dalam bidang dialog lintas iman. Shalom Pak Yan. Salam Pak Martin. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV. Sehat-sehat ya Pak Yan? Puji Tuhan. Kemarin ini saya dengar Pak Yan mengalami kecelakaan di jalan sampai kakinya harus menjalani operasi ya? Betul, pasang pen Pak. Pasang pen, wow. Dan 6 bulan lagi baru dibuka ya? Ya paling cepat. Paling cepat. Waduh, Ya, kita doakan cepat sembuh, cepat pulih ya Pak Yan ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai percakapan, kita berdoa terlebih dahulu ya Pak. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Yanuardi Koto. Tuhan, urapi kami, kuasai hati pikiran kami, dan Roh Kudus menuntun perbincangan kami, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God Lovers, Pak Yan akan menolong kita melihat bagaimana munculnya konsep-konsep tentang Yesus yang bukan Tuhan. Mengapa banyak orang akhirnya mengikuti Yesus versi lain yang tidak sesuai Alkitab? Dan apa konsekuensinya bagi iman Kristen maupun dialog dengan teman-teman Muslim? God Lovers, pastikan Anda tetap bersama kami, karena pembahasan ini akan membuka banyak perspektif baru yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik Kristen maupun Muslim, bisa melihat dialog iman yang sehat, ramah, dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten inspiratif setiap harinya. Dan jika Anda memiliki kesaksian hidup, perjalanan iman, atau cerita yang ingin dibagikan,
untuk menguatkan banyak orang, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau mengirimkan DM ke Instagram kami di @diaspora_tv. Baik, mari kita akan mulai percakapan kita hari ini. Pendeta Yan, banyak ex-muslim bilang mereka percaya Yesus itu nabi besar, tapi sangat sulit menerima bahwa dia itu Tuhan. Menurut Bapak, apa sebenarnya penghalang terbesar bagi orang muslim untuk percaya bahwa Yesus itu lebih dari sekedar utusan? Kita diajarkan bahwa Allah itu esa. Ya, Kalau dalam ajaran Muslim itu, Islam itu tauhid. Allah tauhid. itu esa. Nah, pengertian esanya mereka berbeda dengan pengertian esanya kita. Oke, Oh. jadi mereka lebih sifatnya ke numerik, angka, matematik. Satu ya satu gitu. Satu ya satu. Gitu. Sementara di pemahaman kita berbeda gitu. Apalagi di dalam konsep keesaan Allah itu, keesaan Tuhan itu, Ya. konsep kita di kekristenan dengan konsep di Muslim itu berbeda sekali, sehingga ini tidak bisa jalan, harus dijembatani pemahaman yang berbeda ini gitu. Maka ini sering sulit diterima oleh orang Muslim. Saya dulu juga sulit menerima kalau Yesus itu Tuhan gitu kan. Itu menjadi hal yang menghambat kita Ya. untuk memahami, karena memang konsep dasar itu berbeda. Tauhid, Allah itu esa. Kalau kita, Allah itu esa. Tapi esanya kita bukan numerik, bukan satu gitu. Tapi esanya kita itu dalam pengertian kalau kita bicara misalnya Tuhan di dalam kejadian ketika menciptakan manusia, lalu laki-laki menghampiri perempuan itu dan menjadi satu. Kata satu itu kan di dalam bahasa Ibrani hekat. Hekat itu sering diterjemahkan satu. Satu tunggal. Padahal ketika laki-laki dan wanita itu menjadi satu kan bukan artian satu numerik kan. Tapi ikatan. Nah, pemahaman itu sih, konsep seperti itu yang harus kita jelaskan, kita sampaikan gitu, sehingga teman-teman Muslim bisa mengerti konsep keesaannya kita gitu. Begitu Pak Martin. Jadi kesulitan memahami bahwa Yesus itu Tuhan itu punya latar belakangnya. Diawali Karena esa itu bicara tentang numerik. Sedangkan esa di dalam kekristenan bukan bicara tentang numerik. Bukan tentang numerik gitu. Jadi berbeda sekali gitu. Makanya kan mereka sulit menerima itu, pemahaman di situnya itu. Itulah akibatnya sehingga sulit bagi mereka menerima Yesus itu Tuhan. Iya, sulit sekali karena kita tahu bahwa di luaran sana menganggap orang Kristen itu Tuhannya 3. Kan gitu. Nah, sementara esanya kita itu dalam jabatan adalah 3 kan, tapi tetap Allah itu Tuhan itu esa, echad kalau dalam bahasa Ibrani. Makanya kan dalam tradisi Yahudi itu ada namanya Sema Israel kan. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu Tuhan. Allah itu Tuhan kita itu esa, echad. Nah, ini echad ini berbeda sekali dengan konsepnya Islam lah gitu. Ya, baik. Pak Yan, banyak gereja hari ini hanya menonjolkan Yesus sebagai penyembuh, pembuat mujizat, pemenuh kebutuhan. Nah, apakah ini mirip dengan cara sebagian orang Muslim melihat Isa sebagai sosok mulia tetapi bukan Tuhan? Dan apa bahayanya bagi gereja? Ya, pertama-tama bahwa kita kan memang diajarkan kan bahwa Nabi Isa itu nabi, utusan, ya dia bisa membuat mukjizat ya kan. Kayak dulu kita diajarkan dia menghidupkan burung yang udah mati, bahkan menjadikan burung dari tanah lalu dihembuskan hidup gitu kan. Itu kita tahulah bahwa Nabi Isa pembuat mukjizat. Tapi kita hanya menyadari bahwa dia manusia, nggak ubahnya seperti nabi yang lain gitu. Sehingga sulit sekali kita ingin mengakui bahwa dia itu ilahi gitu. Itu sulit sekali. Konsep kita tadi awal udah berbeda gitu kan. Lalu ketika dikatakan, nah di dalam kekristenan sekarang mulai terjadi juga orang mengajarkan bahwa Yesus itu
ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan diberkati, kita kalau sakit disembuhkan, segala macam segala macam. Padahal kan Yesus itu bukan sekedar penyembuh gitu. Karena dia pre-eksistensi, dia ada sebelum segala sesuatunya ada kan gitu. Nah, tapi penekanan banyak sekali mulai gereja menekankan Yesus yang memenuhi kebutuhan kita gitu. Padahal seharusnya kita memahami Yesus itu bukan sebagai Yesus pemenuh kebutuhan kita. Yesus lebih dari itu gitu. Jadi maksud Pak Yanuardi, kalau kita atau gereja hanya melihat Yesus sebagai pemenuh kebutuhan, itu mengerdilkan Yesus begitu. Betul. Kita istilah saya mendegradasi. Ya kan? Ya kita paham lah kalau saudara-saudara Muslim atau non-Kristen itu yang menganggap Yesus itu ya sekedar nabi. Even orang Yahudi kan, orang Yahudi tidak pernah percaya Yesus itu Tuhan gitu. Orang Yahudi itu mempercayai Yesus itu oke, dia nabi, dia guru, makanya rabi kan dikenal sebagai rabi dan dia melakukan banyak hal. Tapi ketika mencapai kepada ini kita akan disebut menghujat kan gitu. Makanya mereka kembali lagi ke sema Israel itu kan, gitu, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Esanya itu ekat yang tadi kita bilang. Jadi sulit mereka memahami hal itu. Banyak jemaat Kristen tuh senangnya mengenal Yesus itu Yesus yang pembuat mukjizat, Pak. Gitu. Sakit itu kita berdoa maunya Yesus menyembuhkan gitu. Gitu. Kalau Yesus nggak menyembuhkan kita jadi kecewa kadang-kadang gitu. Kan banyak seperti. Jadi hal-hal seperti ini bagi saya menurunkan nilai Yesus lah gitu. Karena membatasi kuasa Tuhan. Ya, dan maksudnya Yesus itu sendiri hanya dibatasi sebagai ya nabi, rasul, pembuat mukjizat dan lain sebagainya, hanya sampai di situ gitu. Dan kita bersyukur, kita menyembah dia karena dia di situ gitu, karena dia di situ. Itu yang sering terjadi saat ini di banyak gereja. Jadi banyak mengalami gradasi. Nah, sebagai ex-Muslim, dulu Bapak percaya Allah itu Esa dan Tunggal. Apa momen pertama yang mengguncang keyakinan Bapak sampai mulai bertanya, kalau Allah berfirman, apakah firman itu juga ilahi? Ya, jadi kan kita tahunya bahwa Allah itu bersabda, Allah itu berfirman, tapi kita nggak pernah berpikir firman-Nya itu sendiri adalah Allah sendiri gitu loh. Allah yang dalam wujud kata-kata dan disampaikan kepada kita. Nah, ketika firman itu diyakini, firman itu saya menemukan bahwa firman itu harusnya hidup di dalam kita. Dan firman itu kita hidupi sehingga firman itu menjadi hidup. Nah, ini yang pemahaman yang mulai disadari bahwa pada mulanya adalah firman, ya kan? Yohanes 1 yang mengatakan gitu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi saya mulai berpikir ternyata firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi firman itu memang adalah Allah gitu. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menikmati Allah kan gitu, Pak. Iya. Ya, nah itu kesadaran seperti itu menyentuh hati dan menimbulkan banyak pertanyaan juga sih sebenarnya saya gimana ya gitu. Waktu itu gitu maksudnya. Waktu itu gitu. Sehingga akhirnya mulai mencari-cari, memahami, mendalami ya firman itu memang telah dalam keyakinan kita Kristen kan firman itu sendiri yang adalah Allah menjadi manusia. Sarki kalau bahasa Yunaninya kan menjadi daging ya kan. Tapi lebih diterjemahkan menjadi manusia yang dikenal di dalam Yesus itu sendiri gitu. Nah itu yang. Jadi itulah yang mulai membuka hati Pak Yan. Betul. Untuk bisa menerima bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri gitu. Ya, firman itu adalah Allah dan wujudnya dalam bisa Yesus berubah menjadi manusia. Ya. Oh, ya. Nah, banyak Muslim bertanya, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Berarti dia lebih rendah dong. Bagaimana Bapak dulu memahami hal ini?
dan apa yang akhirnya membuka mata Bapak? Ya kita, ini konsep yang sangat berbeda sekali, makanya memang, saya menyadari sekarang penting sekali, kita memahami ketika membaca sebuah, firman Alkitab itu memahami, konteks budayanya, memahami kondisi pada masa itu dan apa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi, seharusnya kita mestinya tahu gitu. Hmm, Sebagai non-Kristen, kita hmm, berpikir kan, sesuai dengan konsep kita non-Kristen, Pak. iya, Ya gitu. awal mulanya. Awal mulanya seperti itu. Tapi, waktu itu saya menyadari bahwa Yesus berdoa bukan karena dia berdoa kepada Allah, bukan dia berdoa iya dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga itu, tetapi pada dasarnya konsepnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia manusia sejati loh, gitu loh. Nah, manusia Hmm, sejati, kan konsep seperti ini yang belum bisa diterima pada waktu itu. Saya juga, dia manusia saya terimanya, makanya dia berdoa kepada Bapa, hmm, nggak mungkin dia Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak mungkin berdoa kepada Tuhan, hmm, gitu. hmm, Tapi, kita lupa bahwa dia adalah manusia sejati hmm, dan menunjukkan diri dia manusia yang membutuhkan pertolongan, gitu loh. Makanya dia hmm, menyampaikan, keluhan, menyampaikan bebannya, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dia itu kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Bapaknya yang di surga itu. Jadi ingin memberitahukan pada konsep di masa itu kan, hmm, berdoa kepada Allah gitu. hmm, Nah itu yang non-Kristen itu sulit menerima lah. Tapi memang hmm, gini sih Pak Martin, kita kalau bicara, dialog antar agama yang ya, sering, tidak ketemu itu adalah agama yang lain membawa latar belakangnya dia, hmm, agama ini membawa latar belakang dia, sama-sama membawa latar belakang sehingga nggak ketemu. Seharusnya kita hmm, saling memahami dulu nih, gitu loh. Ya, Yesus hmm. berdoa dalam Alkitab ini konteks budayanya apa nih? Nah, Dia apa nih? Maksudnya bagaimana nih? Harusnya dipahami itu. Bukan hmm. langsung jumping ke, masa kalau dia Allah, dia berdoa kepada Allah, nggak bisa Iya, jumping ke iya. situ gitu. Nah, itu yang terjadi pemahaman yang salah sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Yan sebenarnya ingin mengajak kita memahami bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati Ya, di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, Yesus itu, manusia sejati dan Allah sejati, sama-sama hmm, 100% manusia sejati, ya, Allah 100%. tidak bercampur tapi menyatu. Tidak bercampur tapi menyatu. Nah, ini agak sulit ya dipahami. Konsep Pak Yan dulu sebelum Kristen ini agak sulit memahami. Kita nggak bisa terima. Karena memang, eee, kita memahami gini Pak, nggak mungkin Yesus itu manusia, Hmm. tetapi orang Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu, sehingga timbul pemikiran-pemikiran, kalau dia memang Tuhan kenapa dia berdoa? Seharusnya Tuhan nggak perlu berdoa. Hmm. Logikanya betul, masa Masa Tuhan Tuhan berdoa? Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri begitu. Kan nggak mungkin gitu. Tapi ketika kita harus menyadari ada konsep yang, sangat sangat esensial dan itu menjadi dasar pembeda dengan keyakinan-keyakinan lain bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia, tapi Yesus juga bukan sekedar Allah, bukan sekedar Tuhan gitu. Jadi ini konsep seperti ini nggak bisa diterima sama mereka, nggak bisa diterima. Nah, Pak Yan sering mengingatkan bahwa ada gereja yang tanpa sadar mendegradasikan Yesus. Persis seperti konsep Isa dalam Islam. Nah, apa maksud Bapak? Dan apakah ini membuat banyak orang Kristen mengenal Yesus yang salah? Ya, seperti pernah, kalau nggak salah saya waktu khotbah di gereja bulan lalu gitu, Mhm. saya pernah sampaikan bahwa, ada gereja sekarang yang mengajarkan, Yesus itu utusan. Yesus sebagai utusan. Ya, Yesus itu Oke. sekedar utusan, tapi, tanpa sadar kita mengajarkan, akhirnya disebut mendegradasi itu ya tadi yang menurunkan, nilainya sendiri Iya. gitu, yang mengungkung Yesus hanya dalam konsep kita sebagai manusia gitu. Kita memahami Yesus ya itu tadi, sebagai penyembuh, sebagai pemenuh kebutuhan dan lain sebagainya. Nah ini banyak disampaikan
Tapi kita tidak pernah ada banyak gereja juga yang tidak mengajarkan Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ada misalnya. Bahkan konsep yang kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 58 misalnya, yang Yesus berdialog sama orang Yahudi tentang preeksistensi keberadaan dia kan, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa aku ada sebelum Abraham jadi gitu kan. Nah, ini yang tidak bisa diterima. Bahkan orang Yahudi sempat mengatakan, kamu siapa? Umur kamu belum 50 tahun kok bisa bilang sebelum Abraham ada udah ada kan. Jadi mereka masih berpikir Yesus itu manusia, nggak bisa terima Yesus itu adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatunya ada gitu. Jadi akhirnya konsep ini banyak gereja juga yang tidak tanpa sadar tidak mengajarkan pre-eksistensinya Yesus Kristus sendiri. Yang ada Yesus masa kini. Kamu percaya Yesus memulihkan kamu. Kamu percaya Yesus pasti menyembuhkan dan lain sebagainya. Yang menyedihkan adalah ketika orang mengajarkan percaya sama Yesus, masalah kamu selesai gitu. Nah ini hal yang sangat menyedihkan sekali gitu. Kita hanya membatasi Yesus sebagai pemenuh kebutuhan kita gitu. Padahal Tuhan Yesus itu bukan itu saja gitu. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan kita itu sih udah otomatis ketika kita hidup sungguh-sungguh, nggak perlu diminta-minta, nggak perlu diajarkan, Tuhan udah pasti kasih lah gitu kan Pak ya. Tapi ya orang lebih banyak menekankan hal-hal seperti itu ketimbang mengajarkan Yesus yang sebenarnya gitu. Yang dia pre-eksistensi itu loh, keberadaannya yang sebelum segala sesuatu ada itu. Tanpa disadari gereja mengajarkan Yesus menurut pemahamannya, bukan Yesus menurut Yesus. Ya, jadi konsep-konsep seperti inilah yang akhirnya membuat kita tanpa sadar banyak jemaat itu dibawa menjauh dari konsep Yesus yang Yesus adalah Yesus itu sendiri gitu kan. Ya tadi Yesus berdasarkan doktrin, Yesus berdasarkan teologinya mereka, pemahaman mereka Yesus. Sebenarnya kadang-kadang banyak orang mengajarkan tentang Tuhan Yesus itu berdasarkan pengalaman dia gitu kan. Padahal tidak salah Pak. Tidak salah. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mengalami hal yang luar biasa. Tapi itu bukan jangan sampai itu dijadikan sebagai pengajaran gitu loh. Pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus pasti kita mengalami banyak hal lah. Kita mengalami banyak hal yang luar biasa. Tapi itu bukan jadi ajaran seharusnya gitu. Nah ini yang membatasi pemahaman kita tentang Tuhan yang luar biasa itu gitu. Iya, baik. Pak Pendeta Yan, dulu Bapak juga sempat memandang Yesus hanya sebagai utusan. Nah, apa titik balik pertama yang membuat Bapak mulai mempertanyakan, kalau firman Allah kekal, apakah firman itu bisa terpisah dari Allah? Ya, tentu kalau firman Allah itu kekal kan gini, di Yohanes 1 ayat 1 itu tadi kita sampaikan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Firman itu kekal karena Allah itu kekal gitu. Nah, tetapi ketika ini yang sulit diterima orang ada ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan ada hidup di tengah-tengah kita. Nah, ini yang sulit diterima firman menjadi manusia ini kan? Gitu loh. Padahal ya Tuhan bisa aja berkata-kata jadi segala sesuatu juga dijadikan Tuhan dari nothing kan, dari bukan apa-apa jadi langit dan bumi jadi firman-Nya lewat perkataannya itu kan. Nah, ketika perkataan itu menjadi manusia sulit diterima gitu, sulit dicerna. Ini juga hal yang bagi saya, tapi akhirnya memang kembali lagi pencerahan itu muncul ya dari Tuhan sendiri Pak Martin gitu. Nah kita menyadari bahwa berarti firman itu memang kekal, firman itu esa. Dan akhirnya ketika saya belajar kan Tuhan Yesus sendiri bilang kan, langit dan bumi boleh berlalu tapi perkataanku tinggal tetap kan gitu. Ya, jadi memang firman itu kekal. Selama Tuhan itu kekal ya firmannya, perkataan-perkataannya kekal gitu Pak. Iya. Tapi memang ini sulit diterima sih Pak. Apalagi ketika kita pakai logika kita gitu kan, ini nggak bisa, nggak masuk. Jadi mesti pelan-pelan dicerna gitu ya. Dan juga tentunya pasti harus pimpinan Roh Kudus ya yang memberi pencerahan ya.
ketika kita mempelajari firman Tuhan itu ada istilah yang mungkin kurang sopan, tapi seperti kerbau, Pak. Jadi di kampung saya itu banyak kerbau. Kerbau itu makanannya rumput, Pak. Oh, di tanah Minangkabau itu Iya, ya. makanannya rumput. Ketika dia makan, biasanya dikumpulkan dulu. Oke. Dia kumpulkan, nggak langsung dia cerna, dia kumpulkan, lalu dia duduk. Nah, nanti dia keluarin lagi, dia kunyah pelan-pelan, dia nikmatin. Nah, itu seharusnya ketika kita menikmati firman Tuhan itu seperti itu kan. Firman Tuhan itu kita terima dulu, kita endapkan, lalu kita cerna pelan-pelan, baru kita bisa nikmati, mengerti firman itu dengan baik gitu. Kalau enggak, kita sulit mengerti firman Tuhan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengikuti ajaran-ajaran manusia yang dijadikan patokan gereja gitu. Makanya gereja sekarang banyak ya mengikuti ajaran-ajaran yang bukan perkataan Tuhan itu sendiri gitu, Pak. Jadi maksudnya Pak Ian, banyak gereja yang pengajarannya dangkal, memahami Yesus dengan melalui pengalamannya, tetapi bukan memahami Yesus seperti yang Tuhan Yesus mau. Betul, betul Pak. Jadi lebih kepada berdasarkan pengalaman-pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan, dan itu yang dijadikan sebagai ajaran. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan akan menjadi berbeda ketika pengalaman saya diberkati terus-menerus misalnya oleh Tuhan. Dan itu saya menjadikan ajaran bagi saya. Percaya Tuhan Yesus, Pak, kamu pasti diberkati misalnya. Padahal Tuhan sendiri nggak menjanjikan itu gitu. Kalau ada orang punya pengalaman berbeda, dia jadi... Makanya kan gitu. Jadi, aduh kok saya enggak sih? Berarti saya kurang rohani atau kurang iman atau kurang gini. Ini hal yang menjadikan banyak orang juga akhirnya kan bisa kecewa juga jadi. Tuhan itu, kita pernah tahu Pak namanya teologi pembebasan misalnya. Kita pernah tahu namanya teologi penderitaan, munculnya dari Afrika. Kita tahu orang-orang Afrika itu kebanyakan tanda kutip mengalami banyak penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, muncullah teologi seperti ini. Tapi kan sebenarnya nggak tepat kalau misalnya ditempatkan di Eropa misalnya. Yang mereka memiliki kebebasan luar biasa dalam beragama misalnya. Nah, jadi seharusnya kita mengajarkan ajaran yang benar-benar berdasar dari perkataan Tuhan aja gitu. Juga muncul teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Padahal teologi pembebasan, teologi kemakmuran Tuhan nggak janji juga sih. Iya. Nah, semuanya harus seimbang ya. Betul Pak, betul. Harus didasarkan kepada pengajaran Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Sekarang kita jadi bingung, ada banyak tokoh-tokoh gereja pada masa lalu dan itu dijadikan pegangan. Bukan perkataan Tuhan Yesus kan misalnya Pak ya. Tokoh gereja masa lalu hebat lah, misalnya kita tanpa mengurangi rasa hormat, Calvin misalnya Pak. Martin Luther ya kan. Ada Wesleyan, ada Yakobus Armenian, banyak tokoh-tokoh hebat yang mempunyai pengalaman luar biasa bersama Tuhan dan itu dijadikan ajaran. Sebenarnya jangan sampai itu menjadi Alkitab kedua gitu. Tapi kan sekarang banyak gereja-gereja yang menjadikan buku-buku tulisan seperti ini jadi seperti Alkitab kedua. Nah ini yang akhirnya memunculkan pengajaran Yesus yang bukan Tuhan, Pak. Ya kan gitu. Gitu. Nah ini timbul hal-hal seperti ini. Nah, warna gitu. Sekarang juga seperti itu gitu. Iya. Jadi gereja harus membawa umat kepada Alkitab, memahami Yesus secara Alkitab gitu ya. Karena dari mana kita belajar Yesus gitu? Nggak mungkin. Maaf, saya belajar di Alkitab yang lain misalnya. Nggak mungkin gitu. Walaupun Alkitab saya zaman dulu, Alkitab yang saya yakini dulu itu mungkin lebih banyak membicarakan tentang Yesus ketimbang nabi yang saya percaya gitu pada masa dulu itu. Ya kan? Tapi nggak mungkin kita bisa mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya itu kalau dari buku yang lain atau kitab yang lain dan lain sebagainya. Ya kalau mau belajar tentang Yesus, pelajarilah perkataan-perkataannya atau kitab-kitab yang mencatat tentang kehidupannya, tentang pelayanannya. Kita akan menemukan Yesus yang sejati di situ. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Yan.
Nah, dalam iman Islam, Allah itu Esa dan Tunggal. Sementara Alkitab juga menegaskan Tuhan itu Esa, namun dengan konsep ehad, kesatuan yang jamak. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini tanpa membuat orang merasa kita menyembah 3 Tuhan? Iya, kembali lagi kepada dasar pemahaman, dasarnya pemahaman dasar dulu gitu ketika orang mengerti tentang Tuhan yang Esa itu, bagaimana sih konsepnya itu gitu. Hmm. Kalau kita memahami Tuhan yang Esa itu, dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka, secara matematis, sulit kita akan memahami Tuhan yang berkarya di dalam 3 pribadi yang berbeda kan. Gitu. Iya. Misalnya kalau orang Kristen itu mengenal Bapa, orang Kristen itu mengenal Anak, orang Hmm. Kristen itu mengenal Roh Kudus. Iya. Tapi bukan berarti Allah, makanya kita kurang setuju menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Allah Roh Kudus Kudus. gitu. Iya, betul. I- Itu mengaburkan. dan itu yang menimbulkan konsep akhirnya orang Kristen Allahnya 3 Nah, iya. gitu. Mungkin banyak orang nggak setuju sama saya. Kita juga sering banyak teman-teman Kristen kita, orang sering menyebutkan gini, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, Hmm. Allahnya Yakub, Pak. Iya. Abraham, Ishak, Yakub ya kan. Orang kadang-kadang menduga Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi 3 Allah Pak gitu. Seolah-olah Allah yang berbeda. Allah yang berbeda karena orang mengenal Allahnya itu secara angka gitu. Lebih Allah itu Esa ya Esa gitu. Padahal di dalam Alkitab kita 1 itu bisa 2. 1 itu bisa 3 gitu. Gitu. Iya. Ini mungkin orang paling pandai pun sulit mencerna ini, ya kan. Tadi saya sampaikan ketika awal kali manusia diciptakan, lalu Tuhan menciptakan pendampingnya, Adam diberikan penolong, lalu dikatakan seorang laki-laki akan menghampiri istrinya dan menjadi 1. Kata 1 itu bukan matematis, Iya. bukan numerik ya Pak ya. 1 bukan tunggal, tapi 1 dalam pengertian jamak. Nah ini, tapi memang manusia kita berpikir ketika kita ngomong 1 itu kita berpikirnya adalah matematik. Kita berpikirnya angka. Padahal 1 itu bukan 1. Iya. Teman-teman saya dulu Iya. mengenal Allah. Al dan lah itu kan dalam bentuk jamak sebenarnya. Tapi kami diajarkan Allah itu 1 gitu, angka 1, Esa gitu. Padahal itu jamak sebenarnya gitu. Karena akarnya dari al dan lah. Lah gitu kan jadi jamak gitu. Nah, ini sulit diterima, tetapi juga nggak diajarkan kan begitu. Karena keyakinan monoteismenya itu gitu. Ya. Tapi kita perlu mencerna pelan-pelan, pemahaman tentang Tuhan itu kan nggak instan juga. Karena memang budaya instan ini yang mencelakakan kita kadang-kadang Pak Martin gitu. Iya, ilustrasi tentang kerbau yang mengunyah Rumput makanannya itu, lalu disimpan dulu, lalu pas dia lagi rebahan, dinikmati, Dia diulang lagi, dikunyahnya pelan-pelan. Nah sebenarnya kan kita belajar firman Tuhan kayak gitu. Dengar khotbah di hari Minggu atau di gereja, dengarkan, inapkan di dalam diri, lalu kita renungkan. Makanya Daud bilang kan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Daud nggak bilang, saya dengar firman Tuhan lalu saya langsung tahu. Enggak. Direnungkan siang dan malam. Itu yang terjadi. Dan kita bisa memahami itu gitu. Nah, cuma ya lagi-lagi Pak Martin, masa kini kita didorong untuk segala sesuatunya itu instan gitu. Cepat memahaminya gitu ya. Padahal nggak bisa kayak gitu. Tapi nggak bisa nangkap juga gitu ya. Baik Pak Yan, di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah 1. Ya. Banyak yang menganggap 1 di sini hanya berarti 1 tujuan, bukan 1 hakikat. Apa yang sebenarnya Yesus maksud dalam penjelasannya di sini, Pak?
Nah ini dia, kembali lagi soal pemahaman dasarnya itu bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," kan sekali lagi pada masa itu, Hmm. orang Yahudi memahami Yesus itu adalah manusia gitu. Ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," mereka justru menganggap Yesus itu menghujat. Gitu, Hmm. Yesus tuh menghujat gitu. Iya. Makanya mereka nggak terima dan juga bukan, oke, satu tujuan dalam berkarya di dunia ini karena, pada dasarnya Allah itu ingin menyelamatkan manusia dari ikatan dosa yang mengungkung manusia selama ini kan gitu. Hmm. Makanya, karyanya itu tetap sama tapi dalam konteks, esensi ya dia dan Bapa adalah satu gitu. Tapi Hmm. orang mengajarkan, ini satu tujuan loh, sama-sama, eee Maksudnya Yesus ini kita satu tujuan. satu tujuan dengan Bapa ingin menyelamatkan manusia. Bukan, Yesus dan Bapa itu satu, ya memang satu dalam pengertian, dia dan Bapa adalah sama gitu kan. Hmm. Itu kembali lagi kepada konsep, karena ada banyak orang yang hanya memahami Yesus itu sebagai penyembuh, penjawab doa. Yesus itu adalah Hmm. pemenuh kebutuhan saya, gitu. Hmm. Kalau saya mengalami suatu hal kesulitan, saya akan datang kepada Yesus dan Yesus akan memenuhi kebutuhan saya. Tapi saya tidak akan pernah menerima kalau dia itu Tuhan, gitu Hmm. loh. Nah ini yang sering banyak orang tanpa sadar ya Pak. Ya. Saya tidak mengatakan dia bermaksud, tapi tanpa sadar dia menjadikan Yesus itu seperti sehingga akhirnya pemahaman ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Oh iya, dia sama-sama punya tujuan, apalagi konsepnya adalah sekarang Yesus itu kan utusan, Pak. Hmm. Yesus itu utusan, berarti Bapa mengutus Yesus itu untuk mengerjakan apa yang Bapa, mau gitu. Hmm. Dan Yesus memang mengatakan, "Aku tidak akan melakukan apa-apa dari diriku sendiri kalau bukan, dari Bapa." Dari Bapak. Ya. Sehingga di situ muncul konsep Yesus itu memang, eee, bukan Allah, Yesus itu tidak sama dengan Bapa, Yesus itu berbeda. Kita memang mengaku Yesus dan Bapa itu tidak sama gitu. Ya. Dalam artian, karyanya memang Dalam tidak sama, peranannya. dalam peranannya berbeda-beda gitu. Tapi Hmm. kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang Hmm. menyatakan, "Pak Martin, kita nggak akan pernah mengenal, Tuhan." Hmm. Di agama saya yang lalu, Hmm. Tuhan itu roh, Hmm. atau bahasa lainnya Tuhan itu kan goib gitu. Hmm. Sesuatu Hmm. yang nggak bisa Dilihat, dilihat, disentuh dan lain dipegang, iya. sebagainya gitu. Tetapi bagaimana caranya dia mau menyelamatkan manusia kalau dia Hmm. tidak bisa, tidak Iya. tidak menjadi manusia? Teladannya lewat apa gitu ya? Manusia melihatnya bagaimana dan nggak mengerti, makanya dia menjadi manusia. Nah, konsep ini yang juga perlu disamakan, diajarkan, Pak. Kalau Allah itu hanya berfirman, tapi firman itu dipahami oleh akal budi manusia, itu bisa salah manusia menafsir. Betul, Jadi firman itulah yang berubah wujud, menjadi manusia. berinkarnasi menjadi manusia supaya tidak disalahpahami, begitu Tidak maksudnya? disalahpahami, manusia jadi mengerti, oh Hmm. ini Tuhan yang ada dan dia Hmm. berkata-kata, kata-katanya itu juga kekal, sehingga, kita tidak menafsirkan. Ini yang sering terjadi juga, akhirnya ada banyak orang mengenal Yesus yang bukan Tuhan, karena banyak orang menafsirkan Alkitab itu Hmm. berdasarkan logiknya dia sendiri gitu kan. Ya. Ini menjadi apa ya, menjadi akhirnya kita menyembah Tuhan yang mana gitu loh, Hmm. gitu. Ya. Kita harus berhati-hati Pak gitu, karena pada masa lalu yang namanya Yesus itu kan banyak Pak. Hmm. Ya, sekarang aja ada juga kok Yesus orang nama orang Yesus. Filipina ada. Ada ya kan. Orang Brazil banyak yang nama Yesus juga gitu. Jadi kita Iya, harus iya. hati-hati Yesus yang mana ini yang diajarkan gitu loh. Iya, Nah, iya, iya. makanya saya sering, kadang-kadang orang suka protes, "Pak Yan udahlah kita tahu Yesus." Saya lebih sering menggunakan istilah Yesus Kristus. Karena Hmm. memang Yesus Kristus itu yang memperkenalkan diri, bukan Yesus Yesus de Souza, Yesus apa, Yesus apa gitu. Eee, nah ini Hmm. juga, harus berhati-hati kita, jangan sampai kita mengajarkan Hmm. Yesus yang bukan Tuhan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Heeh. Terima kasih Pak Yan. Salah satu keberatan terbesar saudara-saudara muslim adalah kalau Tuhan jadi manusia, berarti dia berubah dong.
bagaimana Bapak menjelaskan bahwa inkarnasi bukan Tuhan yang berubah, tapi Tuhan yang menyatakan diri? Ya itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sering terjadi. Kalau Hmm. Tuhan jadi manusia, surganya kosong dong. Hmm. Kalau Tuhan jadi manusia, lalu Tuhannya mana gitu ketika dia. Mereka dari satu sisi ini kan terjadi paradoks gitu. Kita Mm-mm. menyebut Tuhan itu maha kuasa, ya Hmm. kan? Ya. Tuhan itu punya kekuasaan, dia menyatakan dirinya menjadi manusia, agar manusia bisa mengenal dia dengan lebih baik. Tapi bukan berarti Tuhan itu nggak ada gitu. Hmm. Surga itu bukan kosong. Hmm. Sehingga nanti iblis atau Lucifer bisa mengkudeta gitu. Oh nggak ada Tuhan gitu. Bukan begitu juga kan. Ya, ya. Tapi memang Tuhan yang menjadi manusia untuk bisa mengenal manusia dan manusia bisa mengenal dia. Dan terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu tidak bisa terjadi dalam konsep kita, karena ini yang berbeda, Pak. Hmm. Non-Kristen atau Muslim tidak menerima atau mengakui yang namanya dosa waris kan, dosa asal. Hmm. Sehingga mereka tidak punya konsep tentang penebusan. Oh. Penebusan dosa Iya. itu bagi mereka nggak ada. Sama dengan mungkin, tapi yang saya pahami Yahudi, agama Yahudi kan nggak punya konsep itu juga gitu. Mhm. Mereka tidak mempunyai konsep dosa waris gitu. Hmm. Dosa yang Hmm. diakibatkan oleh Adam Ya. sehingga dosa itu menjalar ke seluruh manusia dan manusia itu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kuasa dosa, hidup di dalam kutuk dosa. Hmm. Makanya Tuhan memberi perumpamaan pada masa lalu di dalam perjanjian lama itu dengan korban-korban. Tapi korban itu hanya pengantar sampai pada masanya genap dikatakan. Kan? Ketika masanya genap, Tuhan sendiri, Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus mengasih perumpamaan tentang pengusaha kebun anggur kan Pak Martin. Hmm. Hmm. Ketika pengusaha itu mengutus hambanya untuk mengundang orang-orang masuk ke dalam pestanya, Ya. hambanya dibunuh. Dia ngirim lagi hamba yang lain yang dibunuh. Hmm. Tapi pengusaha anggur itu berpikir, mungkin saya harus mengutus anak saya, Hmm. yang adalah dirinya sendiri sebenarnya. Tapi Iya. justru dia dianiaya juga kan. Iya. Karena mereka memang nggak punya konsep penebusan. Nah ini juga menjadi jurang yang menjadi pembeda di antara kekristenan dan agama lain gitu, sehingga konsep penebus itu mereka nggak terima. Sehingga ketika dikatakan Tuhan menjadi manusia untuk membuat manusia bisa berrekonsiliasi dengan dirinya, itu nggak bisa diterima gitu loh. Iya ya, tadi menariknya begini, Pak Yan bilang bahwa di satu sisi kita memahami Tuhan itu maha kuasa, Betul. tapi dia dibatasi oleh pemikiran kita, dia nggak boleh lakukan untuk menjadi manusia. Kita percaya Tuhan itu maha kuasa, Eh, maha tahu, eh, tapi kita nggak mau Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau gitu kan. eh. Di Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Orang nggak bisa terima itu gitu. Nggak bisa Iya, terima iya, itu gitu. iya. Ya Tuhan maha kasih. Mereka mempercayai Tuhan itu maha kasih. Tapi mereka tidak percaya Tuhan itu mau berkorban untuk menyelamatkan manusia. Mereka nggak percaya gitu. Padahal itu wujud kasih ya. Wujud kasihnya gitu. Tapi memang lagi-lagi di luaran sana konsepnya itu berbeda dengan kita Pak gitu, dengan kekristenan. Jadi akhirnya Iya, menjadi iya. sulit. Itu yang menjadi penghalang-penghalang sih sebenarnya. Iya. Barrier-barriernya banyak itu di konsep-konsep seperti itu. Baik, ini perbincangan yang sangat menarik. Nah, Pak Yan, dalam Islam sangat mudah menerima bahwa Allah menciptakan dunia dengan firman. Tetapi banyak yang sulit menerima bahwa firman itu bisa menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Mengapa menurut Bapak banyak orang tersandung di bagian ini? Walaupun tadi Bapak udah jelaskan sebagian. Iya, itu yang tadi saya bilang itu kan paradoks gitu. Saya mengakui Tuhan itu, Allah itu maha kuasa. Allah itu akbar, besar sekali, the great I am katanya. Kalau Tuhan itu yang kita yakin seperti, tapi kita tidak percaya
perkataannya itu yang mencipta. Kita percaya nih Tuhan dengan kata-kata menciptakan langit dan bumi. Tuhan dengan kata-kata menciptakan jagat raya dan isinya. Ini dengan kata-kata. Tapi sekali lagi kita tidak percaya mengatakan Tuhan itu, firman-Nya itu menjadi manusia, kita nggak percaya. Ini memang suatu hal yang kembali lagi kepada dasar berangkatnya, Pak. Dasar berangkatnya itu berbeda sekali konsepnya, sehingga dikatakan firman itu menjadi manusia. Nggak mungkin firman menjadi manusia gitu. Padahal firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah. Nah, ketika dikatakan kembali lagi ke Yohanes 1, Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu dikatakan menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Nah, konsep seperti ini sulit diterima gitu loh. Ya. Tuhan yang menjadi manusia. Ketika dikatakan firman menjadi manusia, kok firman jadi manusia? Iya, firman itu Allah, Allah itu yang menjadi manusia, kan gitu. Tapi orang nggak bisa terima itu. Sekali lagi, itu harus dikunyah pelan-pelan, diajarkan pelan-pelan. Nggak bisa dialog 1 jam, 2 jam, terus kita mengerti, sulit hal itu. Saya dasarnya nggak begitu juga sih, Pak. Jadi maksudnya Pak Yan, kalau ada orang yang ingin memahami bahwa Allah itu berubah menjadi manusia, maka orang itu harus keluar dari pola pikirnya yang lama, lalu mulai berpikir menyelami Allah itu sesuai dengan kekuasaannya. Ya, jadi ini yang sering terjadi kan. Saya mau memahami sesuatu hal, pemahaman yang baru. Misalnya gini, sekarang lagi masa AI, ya kan Pak, artificial intelligence gitu. Misalnya di ChatGPT atau segala macam. Saya bisa membuat gambar hanya dengan prompt tulisan. Karena udah ada teknologi AI sekarang. Tolong buatkan gambar manusia sedang menanam bunga gitu. Padahal sudah ada itu. Tapi saya tetap masih mau menggambar pakai kertas, pakai pensil, Pak. Nah, harusnya konsepnya nggak bisa. Gambar itu harus pakai kertas, harus ambil pensil, kita bikin sketch, lalu pakai pensil warna atau cat air, kita mewarnai. Terus kita masuk ke dunia AI, tapi konsepnya masih seperti ini. Nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu. Nah, sama seperti ketika kita memahami Tuhan yang menjadi manusia itu, tapi konsepnya saya masih bawa adalah Tuhan yang nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Nggak mungkin. Konsep tauhid Tuhan yang esa itu, Tuhan yang maha suci itu, Tuhan yang maha kudus itu nggak mungkin dia mau datang kepada manusia. Jadi memahami Tuhan yang menjadi manusia itu harus out of the box. Ya, harus keluar dari baju lama, ganti baju lah Pak. Ganti baju, baru bisa memahaminya. Iya, kalau nggak kita nggak bisa Pak. Nah, Pak Yan sering mengatakan menolak keilahian Yesus berarti kehilangan Tuhan yang sejati. Bisa Bapak jelaskan berdasarkan 2 Yohanes 1 ayat 9. Apa maksudnya tidak memiliki Allah jika tidak tinggal dalam ajaran Kristus? Ya, 2 Yohanes 1 ayat 9 itu kan mengatakan barang siapa keluar dari ajaran Kristus, doctrine of Christ, dia keluar dari Bapa gitu. Jadi setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ dikatakan tidak memiliki Allah. Nah, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Itu konsep seperti ini adalah kalau kita mau mengenal Tuhan, tinggallah di dalam ajaran Tuhan itu sendiri, dalam perkataan-perkataannya. Makanya kan di Yohanes 15 juga dikatakan di ayat 5 ya kan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kita akan melakukan banyak hal, bisa berbuah banyak dan lain sebagainya. Tapi menjadi konsep itu kan tinggal di dalam dia gitu. Karena kalau nggak tinggal di dalam dia, kita tidak akan mengenal dia. Sama aja kita kalau nggak mengenal Allah, ya kita keluar dari pemahaman iman kita gitu.
Artinya firman itu tetap harus tinggal di dalam kita dulu. Nikmati, sekali lagi, jadikan firman itu bagian dari hidup kita. Biarkan firman itu mengubah kita, mengolah kita. Nah, kita tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman itu tinggal di dalam kita bisa mengenal Allah yang diajarkan sebagai Bapa itu. Kalau enggak, kita nggak akan kenal, Pak. Jadi maksud Pak Yan adalah ada sebuah perbedaan yang nyata antara hanya mengenal ajaran Kristus dengan tinggal di dalam Kristus. Ya, kalau mengenal Kristus, mengenal ajaran Kristus, saya tahu Presiden Prabowo, saya mengenal Presiden Prabowo. Tapi apakah saya benar-benar mengetahui dia gitu? Mengenal dan memahami dia? Enggak. Karena hal itu bisa baca di koran, bisa lihat foto-foto Di atau berita, di TV. ya kan, ikuti segala macam, kita bisa, oh ya dia seperti itu. Nah, tetapi ketika kita hidup bersama-sama dengan dia, perkataan, ajarannya, ya kan, pelayanan apa yang dia lakukan, kita terus dalami, kita cerna, kita nikmati. Di sini kita bisa memahami dia dan bisa pikiran kita bisa sejalan dengan pikiran dia. Nah, tinggal di dalam Kristus kan sama dengan jalan bersama-sama dengan Kristus, memahami Kristus. Nah, ada orang Kristen yang rajin bergereja, tapi kemudian dia kecewa dengan Tuhan. Apakah itu bisa jadi dampak salah memahami tentang Tuhan? Betul, Pak. Jadi ini yang terjadi dan banyak saya menemukan orang-orang kecewa. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan. Ya kan? Nggak sedikit orang tuh kecewa sama pendeta. Nggak sedikit orang tuh kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan, akhirnya nggak mau ke gereja. Dan dia tetap menyatakan dirinya Kristen. Nah, masalahnya kenapa? Dia punya konsep yang salah tentang Tuhan lagi-lagi gitu. Dia mengenal Yesus yang bukan Tuhan. Ya kan? Dia mengenal Yesus yang yaitu pemenuh kebutuhan saya. Gitu. Yesus itu pemenuh kebutuhan. Kalau Yesus nggak bisa menjawab doa saya, dia bukan Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan itu bisa dong jawab doa saya. Saya sakit berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan, harusnya dia bisa sembuhin saya dong. Kalau dia nggak bisa sembuhin saya, dia bukan Tuhan. Ngapain saya ikutin dia? Kan konsepnya sederhana seperti itu gitu. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan pergi ke Gunung Kawi kalau gitu ya? betul gitu. Jadi kita hanya butuh Tuhan karena dia memenuhi kebutuhan kita, menjawab doa-doa kita, itu dia Tuhan. Tapi kalau dia nggak jawab doa kita, dia bukan Tuhan. Nah, dampaknya adalah ketika ada hamba Tuhan mengajarkan tentang Yesus itu sebagai penyembuh, Yesus itu sebagai pembuat mujizat, Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ketika apa yang diajarkan oleh pendeta itu nggak sesuai dengan harapan umat, dia kecewa. Hamba Tuhan itu bohong, itu ngomongnya begitu, nggak sesuai kenyataan, hidup saya susah-susah aja nih gitu kan gitu. Kadang-kadang ini yang sering terjadi karena ada orang mengajarkan Yesus yang bukan Tuhan. Yesus sendiri bilang kok, bahkan di bagian lain Tuhan Yesus bilang kalau kita ikut dia, orang seisi rumahnya akan memusuhi dia kan gitu. Ada yang bilang gitu. Bahkan kita disuruh memikul salib. Iya, memikul salibmu setiap hari. Setiap gitu ya. hari ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Kristus nggak bilang kalau kamu ikut saya, kamu pesta lo tiap hari. Nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi seorang murid nggak akan pernah lebih dari gurunya. Ya kan? Seorang hamba nggak akan pernah lebih dari tuannya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan kita, kalau Yesus itu adalah guru kita, dia menderita. Kok kita nggak mau sih gitu? Ya udah jangan ikut Yesus gitu kan gitu. Tapi bukan berarti ketika kita menderita Yesus nggak beri kekuatan Pak gitu. Makanya ada banyak orang Kristen mengalami pergumulan luar biasa, bahkan di daerah-daerah sulit, terlarang itu, mereka tetap bertahan di dalam iman mereka karena memang ada kekuatan kan Pak dari Yesus gitu. Nah, tapi orang-orang yang kecewa ini karena dia memiliki konsep kristologi, memiliki konsep tentang Yesus itu yang salah gitu. Nah, ini yang menimbulkan kekecewaan sebenarnya. Jadi maksudnya Pak Yan, gereja mulai sekarang harus
memberitakan Yesus yang seimbang ya. Bukan hanya Yesus yang menjawab doa, melakukan mujizat, memberkati dengan kelimpahan, tetapi mengajarkan juga mengikut Yesus itu harus pikul salib, Iya, ya, bahkan mungkin dimusuhin, nggak diterima oleh dunia, begitu betul, ya. betul. Kadang-kadang Eee, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, eee, bukan berarti tidak ada kendala. Hmm. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami penderitaan. Hmm. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah sakit. Ya. Selama kita masih hidup di dalam daging kita sebagai manusia, kita akan mengalami semuanya itu, gitu. Hmm. Kita akan Ya. mengalami semua itu. Tetapi dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Hmm. Tetapi Ya. dimulai dulu kita mengenal Tuhan yang benar dulu. Yesus yang kita kenal itu harus Yesus yang benar dulu gitu loh. Hmm. Ya. Kalau enggak kita akan sulit menerima apa yang kita alami ketika sesuatu yang buruk terjadi. Yesus itu bukan Tuhan. Saya nggak Hmm. kenal Yesus seperti itu. Saya kenal Yesus itu dia memberi damai sejahtera. Hmm. Iya, Yesus memberi damai sejahtera. Dia di bagian lain pernah bilang, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Hmm. Tapi bukan berarti damai sejahtera itu nggak ada peperangan. Hmm. Bukan berarti damai sejahtera itu nggak ada permusuhan. Hmm. Bukan berarti damai sejahtera itu nggak ada orang yang benci kita. Bukan kan gitu loh. Damai sejahtera itu ada kekuatan yang di dalam kita. Kan strength of in within gitu, kekuatan yang ada di dalam kita itu yang membuat kita bisa menjalani apapun yang terjadi. Kita tetap bisa kuat karena kita memiliki konsep yang benar tentang Yesus itu sendiri gitu. Yesus Iya. itu bukan sekedar, sekali lagi seperti Pak Martin sampaikan, berimbang lah. Hmm. Yesus di dalam Alkitab itu berimbang. Dia pembuat mukjizat, iya, Hmm. ya kan? Memberi makan 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti, ya kan? Ya. Dia membangkitkan Lazarus yang mati, iya, dia Hmm. membangkitkan Lazarus yang mati. Dia menyembuhkan anak perwira, iya, dia membuat Hmm. mukjizat, ya kan? Hmm. Menghentikan badai ketika murid-murid di Danau Galilea dihantam badai, kan? Ya. Dia menguasai alam. Tapi bukan berarti orang murid-murid matinya semuanya 12 rasul itu dengan cara yang menyedihkan, Iya, Pak. betul. Ya. Nggak ada yang mati di rumah sakit dengan damai Iya. sejahtera, tanda kutip gitu. Jadi jadi kita harus mengajarkan Yesus yang tadi katanya itu memang senang saya dengar itu, berimbang ya Pak. Harus berimbang Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Yan. Di dalam kesaksian Bapak dulu, setiap hari Bapak berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, bagaimana Bapak akhirnya menyadari bahwa jalan itu bukan sebuah ajaran, tapi itu adalah pribadi Yesus sendiri? Ya, kita karena konsep dulu jelas sekali kita nggak pernah diajarkan. Lagi-lagi memang konsepnya berbeda sekali gitu. Saya melakukan kesalehan tujuannya agar saya dapat pahala dan pahala saya itu yang akan menjadi alat saya untuk masuk surga kan gitu. Tapi setiap hari sampai mati saya itu akan bilang ihdinas sirotol mustaqim ya. Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Seperti jalan yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang kau rahmatin. Tapi kok terus-terusan gitu. Akhirnya nggak pernah dapat kan. Di bagian lain, kitab yang saya anut dulu itu, di bagian lain dikatakan bahwa Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat dan ikutlah dia, itulah jalan yang mengikut dia. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah mengikuti Isa. Belajar dengan Isa, memahami Isa, mengenal dia dan mengikuti dia. Kita menemukan jalan yang lurus. Makanya di bagian Alkitab, bagian lain Tuhan Yesus sendiri berkata kan Pak, bahwa akulah jalan yang benar. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau hidup, kita harus mengenal Yesus. Pertama-tama kenali dengan kebenaran-kebenaran yang adalah firman-Nya itu sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran, kebenaran itu adalah menghasilkan hidup. Jadi Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Ya kita kenal Yesus dulu. Ini baru jalan yang benar.
Jalan yang lurus itu ada di sini, bukan di tempat lain gitu. Iya, iya. Jadi ya itu di situ menjadikan buah pikiran saya, membuka wawasan saya. Saya harus mengenal dia, saya harus memahami dia, dan ujungnya saya harus mengikut dia. Jadi Pak Yan, waktu Pak Yan baca kitabnya Bapak dulu, kitab Bapak ini justru yang menyingkapkan untuk mengenal pribadi Yesus? Ya, dengan keterbatasan pemikiran saya Mhm. memahaminya seperti itu. Mhm. Itu dikatakan begitu, bahwa sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Mmm. Jadi sembahlah dia dan ikutlah dia. Inilah Mhm. jalan yang lurus. Mmm. Mengikut Isa, itu Mmm. jalan yang lurus sebenarnya. Mmm. Eee, kalau ikut yang lain, Mmm. nggak tahu jalan lurus atau enggak kan gitu. Tapi ikut Isa itu jalan yang lurus. Nah, Iya. makanya kita harus mengikut dia. Sebenarnya di luaran sana nggak usahlah cari kemana-mana gitu. Ikut Mhm. aja Isa gitu. Mhm. Mengikuti Nabi Isa, mengikuti Yesus Kristus, kita Mhm. menemukan jalan yang lurus itu. Ini menarik sekali. Ngomong-ngomong Pak Yan, eee, waktu Pak Yan menemukan itu, apakah ada bimbingan dari seorang pendeta atau hamba Tuhan, sehingga Pak Yan bisa menemukan rahasia itu? Atau Tuhan sendiri yang menyingkapkan? Awal mulanya sih, dari belajar-belajar ya, dari ya membaca-membaca itu ya, lalu Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasiaan, dan Mmm. untuk konfirmasi Mhm. kebetulan ada teman-teman, sesama muslim, teman-teman Mhm. saya, kelompok Oh. kami, Mhm. ngobrol-ngobrol, akhirnya, "Enggak nih, kita mesti tanya-tanya nih," Mmm. gitu. Kami tanya ke guru-guru kami yang dulu, Heeh. ya dia bilang, "Itu memang begitu adanya," gitu loh. Mmm. Artinya dikonfirmasi, "Itu betul loh kayak gitu," gitu. Oh. Akhirnya kita berpikir, "Oh kalau gitu kita harus mendalami siapa sih Isa sebenarnya? Kok Mmm. kitab kami ini banyak berbicara tentang Isa loh, gitu. Mmm. Tentang Oke. nabi yang kami akui Mmm. ada sih ya, tapi nggak banyak lah," gitu. Mhm. Akhirnya siapa yang banyak tahu tentang Isa? Mmm. Orang Kristen. Yuk Mmm. kita tanya-tanya sama orang Kristen. Jadi Oh. akhirnya kami bertanya kepada seorang bapak, Mhm. kebetulan bapak ini bukan pendeta, Mmm. tapi bapak ini banyak paham Iya, tentang, kekristenan, dan iya. dia juga paham, tentang Islam gitu kan. Mmm. Jadi saya banyak dibukakan pemahaman-pemahaman, "Ini loh, kan bilang begini berarti artinya di sini." Nah itulah mana saya pertama menemukan, Yohanes itu kan, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mmm. Oh berarti mirip ya, Mmm. Mmm. dengan perkataan kitab ini gitu. Sementara dulu guru-guru saya itu bilang, "Iya bener, itu Mmm. memang benar," gitu. Berarti ada Iya. persamaan nih gitu. Akhirnya Ah. saya semakin mendalami gitu, Pak, Wow, luar belajar biasa gitu, ya. ya. Justru Bapak mendapatkan kebenaran itu, bertemu dengan kebenaran itu, justru melalui kitab Bapak ya? Iya dulunya begitu, dulunya begitu, dulunya. Iya, iya, iya. Nah, ada banyak gereja hari ini full motivasi dan berbicara tentang mujizat, tapi minim tentang ketuhanan Yesus. Iya. Nah, bagaimana jemaat bisa membedakan antara Yesus yang sejati dengan Yesus yang versi motivasi? Ini memang, banyak orang suka dimotivasi. Oh. Apalagi kehidupan pada masa sekarang, orang senengnya tuh denger yang motivasi-motivasi. Makanya Hmm. sehingga, banyak pendeta sekarang tanpa sadar dia bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi dia menyampaikan motivasi ya kan. Banyak hamba-hamba Hmm. Tuhan sekarang menjadi motivator, Iya. motivator rohani lah ya gitu. Oh. Nah, kita harus bisa melihat bahwa ketika, eee, Yesus yang disampaikan itu hanya sebagai pembuat mujizat tadi yang kita dari awal kita diskusikan bersama-sama, bahwa Yesus itu pembuat mujizat, pemenuh kebutuhan-kebutuhan, berarti ini bukanlah Yesus yang, sejati apa yang Alkitab katakan gitu loh, Pak. Iya. Karena memang sekali lagi tetap Yesus itu adalah, Tuhan yang maha kuasa, Mhm. Allah yang bisa melakukan apa saja gitu, memberkati kita iya, tapi dia juga tidak memanjakan kita dengan,
oh kamu nggak boleh terjatuh. Jadi makanya kita ditempatkan di menara gading. Tuhan kita nggak seperti itu karena kita manusia diciptakan memang dengan dunia yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan dunia untuk kita ada di situ. Dan dunia itu juga udah rusak sehingga banyak hal terjadi. Tapi Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Dia tetap menyertai kita, bahkan dia memberikan Roh Kudus-Nya. Cuma kan orang tidak mau terima itu gitu. Sekali lagi, ajaran yang benar itu pasti berfokus pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, di mana Alkitab mengatakan hal-hal seperti itu adanya di dalam Alkitab gitu, bukan di dalam pemikiran, bukan di dalam konsep-konsep teologi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pelajari. Sekali lagi, jemaat untuk bisa memahami hal itu, jangan hanya menjadi orang Kristen gereja gitu, Pak. Maksud saya hanya hari Minggu gitu, Pak. Iya. Alangkah baiknya tuh gereja mempunyai tempat-tempat belajar seperti pendalaman Alkitab. Kalau di GKRI itu, di Gereja Pak Martin, ada SOM ya Pak. Ada pendalaman-pendalaman lain, ada pelajaran-pelajaran yang di mana umat bisa benar-benar belajar firman Tuhan seperti yang Alkitab katakan. Bukan konsep manusia gitu. Kita sulit membedakan karena ajaran yang menjauhkan kita dari Yesus sejati, Tuhan sejati itu tipis sekali, Pak. Gitu. Tipis sekali itu tanpa sadar kita terbelok karena semuanya disampaikan dasarnya tetap firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang membelokkan Yesus yang Tuhan itu gitu. Jadi nggak terlalu belok sih, jadi nggak terasa Pak gitu. Tapi kita tanpa sadar menjauh. Kalau Bapak kita naik mobil di jalan tol Pak, 1 detik meleng aja udah bisa kecelakaan. Iya, ininya menyimpangnya jauh banget gitu. Betul. Nah, seperti itu firman Tuhan gitu. Sedikit orang kalau nggak benar-benar sudah belajar firman Tuhan, nggak belajar Alkitab dengan baik, dia tanpa sadar akan semakin dilencengkan. Nah, ini banyak yang terjadi gitu. Makanya pemahaman-pemahaman seperti ini harus dikembalikan lagi kepada firman Tuhan. Ya. Baik, terima kasih untuk nasihatnya Pak Yan. Untuk kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Ya. Pak Yan, apa tanda paling jelas bahwa seseorang benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai penolong, penyembuh, atau pembuat mujizat? Ya, pertama-tama yang jelas kelihatan itu ketika dia sungguh-sungguh mengikut Yesus dan mendalami, memahami Yesus itu Tuhan yang sejati itu, dia sendiri akan mengalami transformasi sebenarnya Pak. Menarik ini. Ya, karakternya berubah, ini yang paling penting Pak. Dan masalah karakter inilah yang menjadi penekanan penting harusnya kan. Orang di luar bisa, maksud dari kelihatan di luar itu bisa aja kelihatan saleh. Apalagi kalau di dalam gereja, semua orang tuh saleh Pak. Semua kayak malaikat ya. Kayak malaikat Pak. Tapi bagaimana karakternya? Gitu. Makanya kan di Alkitab ada dikatakan buah roh Pak. Ya. Kasih, sabar, murah hati, kan ini berbicara tentang karakter. Tidak pendendam ya kan. Lemah lembut dan lain sebagainya. Karakter yang Tuhan ingin temukan di dalam kita, karakter yang diubahkan. Kalau kita mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti kita memahami Tuhan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Memahami Yesus itu. Sekali lagi memahami Yesus itu bukan lagi seperti ya itu tadi penyembuh dan lain sebagainya. Makanya dikatakan lagi di surat Roma itu bahwa hendaklah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Berubah oleh pembaharuan budi ini kan berbicara karakter juga Pak gitu. Iya. Gitu. Kalau pemarah ya harus menjadi penyabar kan gitu. Kalau pendendam harus menjadi orang yang tidak menyimpan. Iya. Gitu. Jadi harus menjadi ada perubahan di dalam karakternya. Ketika karakter orang itu berubah, kita bisa percaya bahwa dia memang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Tuhan. Karakter yang diubahkan, bukan sekedar dia pandai berdoa, kata-katanya bagus. Kata-kata saya tidak bagus dalam berdoa Pak. Gitu. Tapi ada orang yang memiliki kata-kata yang bagus, tapi itu bukan menjadi ukuran dia mengenal Tuhan gitu dengan baik.
Yang menjadi ukuran seseorang itu mengenal Yesus itu Tuhan yang sejati adalah karakter yang diubahkan. Jadi Pak Ian ingin berkata bahwa dari buahnya lah kamu dikenal. Betul, dari buahnya kita dikenal. Alkitab bahasanya seperti itu. Jadi karakter itu yang diubahkan dia baru kelihatan. Baru kelihatan. Oke. Nah, Pak Ian, banyak gereja hari ini pendetanya lebih mirip motivator atau psikolog daripada hamba Tuhan. Khotbahnya inspirasional dan memotivasi, tapi jarang bicara salib, pertobatan, ketaatan, dan memikul kuk. Apakah model seperti ini sedang menggeser Injil menjadi self-help versi Kristiani? Dan apa bahayanya bagi umat? Ya tentu sangat berbahaya sekali. Lagi-lagi akhirnya gereja itu tidak ubahnya mimbar itu sebagai panggung hiburan. Maka kan sekarang ada konsep gini, saya ke gereja itu untuk mendapat penyegaran, refreshment gitu loh. Nah kalau pendeta khotbahnya hanya tentang penderitaan saja, kalau pendetanya hanya berkhotbah tentang Tuhan saja, khotbahnya kurang diurapi, akhirnya dibilang begitu, karena nggak menyentuh saya, gitu loh. Karena saya datang ke gereja itu ingin disegarkan, ingin dimotivasi, ingin mendapat inspirasi bagaimana saya harus hidup, menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Sehingga khotbah-khotbah yang seperti itu yang disenangi oleh umat gitu. Saya tidak menyalahkan pendeta yang berkhotbah seperti itu gitu. Karena umat mencari hal yang seperti itu. Sehingga akhirnya ada banyak orang datang ke gereja karena ingin mendapat motivasi, dikuatkan kembali gitu. Bukan mencari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah ini bahaya, akhirnya menjadikan gini. Dulu saya pernah sampaikan juga ada yang namanya Christian ateis, Pak. Christian ateis, maksudnya Pak? Orang Kristen, dia Kristen, dia percaya Tuhan ada, dia percaya Yesus ada. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia nggak percaya Tuhan bisa nolong dia gitu loh. Wow. Itu kan banyak orang yang tadi istilah self help itu gitu, menolong dirinya sendiri gitu. Jadi kalau saya punya pergumulan, pertama-tama yang harus saya lakukan, yang paling sulit misalnya yang paling sehari-hari itu masalah ekonomi misalnya. Kalau saya lagi butuh sesuatu, hal yang paling gampang saya lakukan itu adalah minjem. Ya kan gitu, minjem. Nah, sementara Tuhan bilang ya datanglah kepadaku kalau kamu memang letih lesu dan berbeban berat, memiliki pergumulan dan lain sebagainya, datanglah. Tuhan pasti akan memberi kelegaan. Dan tapi kita maunya sekarang Tuhan, padahal Tuhan punya waktu gitu loh. Nah ini yang sering terjadi, sehingga saya butuhlah dikuatkan, saya butuh dimotivasi. Nah hal yang seperti ini makin lama akhirnya saya tidak memahami Tuhan lagi yang benar gitu. Saya tidak memahami lagi Tuhan yang memang Tuhan punya kasih, tapi Tuhan juga punya disiplin, Tuhan juga punya mau ngajar kita, Tuhan juga mau menjadikan kita kuat, Tuhan tidak ingin menjadikan kita anak cengeng, tiap minta dikasih, akhirnya kita cengeng. Gitu. Nah ini iblis maunya kayak gini gitu. Kita jadi orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang percaya Tuhan ada, tapi nggak yakin Tuhan bisa tolong saya. Gitu. Itu dia, Kristen ateis. Oh, begitu. Saya percaya Yesus itu Tuhan, saya percaya Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa saya. Saya percaya apa yang dikatakan Alkitab, saya percaya. Tapi untuk hidup saya sehari-hari, saya harus berusaha kok gitu loh. Saya harus mengerjakan segala sesuatu. Kalau saya butuh apa-apa ya segala macam. Padahal di dalam semuanya itu tanpa sadar kita Tuhan kan yang memberkati. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, Pak. Betul. Itu kan Rasul mengatakan kan, Rasul Paulus katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang kita alami diizinkan Tuhan kadang-kadang untuk melatih kita. Anak kecil belajar jalan pasti jatuh.
Iya. Kalau nggak boleh jatuh lama-lama nggak bisa jalan. Gitu. Iya, iya, Nggak iya. kuat gitu. Itu Betul. yang terjadi saat ini sih. Akhirnya itu bahaya bagi gereja ketika gereja tidak lagi menghadirkan Yesus Tuhan itu. Mmm, Yesus itu hanya memberi saya inspirasi, menguatkan saya, memotivasi saya. Hanya itu saja, itu akan melemahkan. Dan iblis mau, dia tahu kok gitu. mmm, Dia tahu manusia itu butuh Tuhannya itu bukan Tuhan yang seperti Alkitab katakan gitu. mhm, Walaupun kan ada Hawa dan digoda oleh iblis itu kan pakai firman Tuhan juga, iya, tapi agak diselewengkan dikit, Pak, kan, betul. tanpa sadar itu gitu. Yesus juga coba dicobai sama iblis dengan firman Tuhan yang Mmm, diselewengkan dikit. mhm, Kan cuma dikit aja, Pak, nyelewenginnya gitu. iya, Kalau kita nggak benar-benar belajar firman Tuhan, kita nggak akan mengenal Yesus yang Tuhan sejati itu. mmm. Kita hanya mengenal Yesus yang bukan Tuhan jadinya. Jadi ini, peringatan buat gereja agar gereja tidak menindakbobokkan jemaat Jemaat, dengan Yesus yang berbeda dengan Yesus menurut Alkitab. betul, betul, Pak. Mmm, baik, terima kasih Pak Yan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Banyak orang akhirnya kecewa dengan Tuhan karena merasa doa mereka tidak dijawab atau seolah-olah ditolak, diabaikan, atau Tuhan tidak peduli. Nah, apakah kekecewaan ini muncul karena pengajaran yang salah tentang Yesus? Yesus yang hanya dikenal sebagai pembuat mujizat, bukan Tuhan yang berdaulat. Bagaimana iman Kristen memahami doa yang tidak dijawab? Dan apa bedanya dengan cara sebagian Muslim memahami takdir dan jawaban doa? Eee, ini yang perlu kita sampaikan juga, Hmm, dulu sih, udah disampaikan juga, doa itu pasti dijawab. doa pasti dijawab. Oke. Tuhan pasti menjawab doa. Hmm, Tapi jawaban doa Tuhan itu, eee, ada 3 hmm, biasanya. Oke, immediately, langsung terjawab, ya mm-mm, kan. ya, Kita itu biasanya sesuatu yang memang mendesak, sesuatu yang, sangat, mempengaruhi kehidupan yang benar-benar, genting, Tuhan pasti jawab. hmm, Yang kedua Tuhan bilang, "Wait, tunggu dulu. Saya ingin lihat kamu sungguh-sungguh nggak dengan doamu." hmm, Karena ada orang kadang-kadang doanya nggak sungguh-sungguh kan gitu. ya, Gitu. Tuhan mau lihat dulu, kamu sungguh-sungguh nggak? Makanya dia kasih perumpamaan ada seorang janda yang berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang nggak layak kasih makanan ke anjing-anjing. Perempuan itu hmm, bilang anjing hmm, anjing makan dari remah-remah. hmm, Yang ingin Tuhan kasih perumpamaan ini adalah orang ini sungguh-sungguh di dalam doanya gitu. hmm. Bukan masalah anjingnya, bukan masalah remah-remahnya ya kan Iya, gitu. iya. Tapi dia sungguh-sungguh dengan nah Tuhan itu jawaban yang kedua. Tapi jawaban yang ketiga tidak, karena ini akan merusak kamu kalau dijawab gitu. Hmm, ya, Sering terjadi gini, waktu saya selesai kuliah saya berdoa Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. hmm, Tuhan kasih pekerjaan yang bagus, jabatan yang bagus, salary yang bagus. hmm. Tapi dengan pekerjaan itu saya sulit hari Minggu ke gereja. Oh, Saya sulit hari Selasa doa, hmm, syafaat di gereja. hmm, Saya sulit hari Kamis ikut PA. Saya nggak bisa kunjungan karena hmm, saya kerja, nggak bisa ninggalin kerjaan. hmm, Nah, kadang-kadang ada hal-hal seperti ini yang menjauhkan kita dari Tuhan dan Tuhan tahu hmm, kamu belum siap, kamu hmm, belum siap maka doa kamu nggak dijawab. Atau kalau saya jawab doa ini akan merusak kamu. hmm, Ada orang berdoa minta mobil, Tuhan kasih mobil. hmm, Doanya Tuhan kasih saya mobil Tuhan. Agar mobilitas saya jadi efektif, efisien, saya bisa kunjungan ke sana, saya bisa hmm, kunjungan ke sini dan segala macam. ya, Tapi akhirnya mobilnya itu menjadi dewa, ya hmm. kan? Malam nggak bisa tidur takut mobilnya diambil orang. Kalau mau kunjungan, capek lah. Macet, Jakarta ini Hmm, macet loh, pakai mobil repot, gini-gini. hmm, Doa dijawab,
tapi membuat dia menjauh dari Tuhan jadinya. Hmm. Kadang-kadang, nah Ya. konsep-konsep doa seperti ini yang orang tidak mengerti gitu. Kita melihat Tuhan seperti logika kita. Ya. Tuhan itu seperti kita, seperti manusia gitu. Padahal Tuhan tuh nggak seperti itu gitu. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa pasti dijawab Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ingin adalah doa kita itu sesuai nggak dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Doa itu merusak karakter kita nggak? Ya. Atau doa itu malah justru membangun karakter kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, kadang-kadang orang berdoa maunya jawabannya seperti yang dia mau, Pak. Iya. Bukan seperti yang Tuhan mau. Gitu. Iya, Nah, ini betul. yang paham-paham seperti ini akhirnya banyak orang kecewa. Tuhan, percuma saya rajin ke gereja. Percuma Ngambek saya, ngambek Pak. Doa nggak dijawab, Tuhan dimusuhin Pak. Padahal itu tujuan untuk kebaikan dia sendiri. Nah ini perlu diingatkan kembali sih ke jemaat gitu, bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Ian untuk penjelasan dan uraian firman Tuhan yang sangat menolong kita, gereja dan umat Tuhan, melihat dan mengenal Tuhan seperti yang Alkitab nyatakan, bukan seperti yang kita pikirkan. Sehingga kita bisa mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Betul. Terima kasih God Lovers untuk waktu dan perhatian kalian hari ini. Dan terima kasih Pak Ian untuk penjelasan yang begitu jernih, mendalam, dan menolong kita memahami siapa Yesus menurut Alkitab dengan lebih benar. Dari percakapan malam ini, kita belajar bahwa gambaran tentang Yesus dapat dengan mudah direduksi, disederhanakan, bahkan digeser dari kebenaran aslinya. Namun, justru karena itu kita diajak kembali melihat Yesus yang sejati, bukan Yesus versi budaya, tradisi, atau tafsir semata, melainkan Yesus sebagaimana disaksikan dalam kitab suci dan dipahami gereja sejak semula. Semoga pembahasan ini menolong kita semua, baik Kristen maupun Muslim, untuk semakin terbuka, saling memahami, dan semakin dekat kepada kebenaran. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya makin banyak orang yang dapat melihat diskusi yang jujur, ilmiah, dan mendewasakan iman. Jika Anda memiliki kesaksian, pengalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas di Diaspora TV Talk Show, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau DM Instagram @diaspora_TV. Setiap topik akan kami pertimbangkan dengan baik dan penayangannya akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Saya, Pendeta Martin Harifa dengan Pendeta Yanuar Dikoto, pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan dialog, kesaksian, dan refleksi iman yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati.